Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jemaat dari Gereja-Gereja Kristen Jawa di Klasis Kartasura. Hari ini kita masuk ke dalam hari yang keempat di dalam persekutuan doa online yang diadakan oleh Klasis Kartasura. Mari sebelum kita bersama-sama mulai persekutuan doa kita, mari kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri untuk bersaat teduh. Mari kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita memulai persekutuan doa kita pada sore hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara sekalian kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita akan membuka persekutuan doa kita dengan nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 183, Kidung Jemaat 183 ayat 1 sampai yang kedua, menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulangnya tak atas Bukit Kala, terang bendera salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan. Di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk reda, membuat dosa yang tak terperikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada Bukit Kalvari. Marilah kita buka persekutuan doa kita dengan doa pembuka. Mari saya hantarkan. Ya Tuhan, Tuhan kami, saat ini kami bersama-sama merindu-rindukan untuk belajar dari-Mu, memakai waktu kami untuk berdoa di hadapan-Mu di dalam rangkaian masa Prapaskah ini. Ya Yesus, hadirlah di tengah-tengah keluarga kami, hadirlah di tengah-tengah kami, Yesus yang telah menderita demi keselamatan umat manusia, supaya manusia hidup
dan diselamatkan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus saja. Jauhkan kami dari segala pekerjaan si jahat yang membuat kami tidak mengerti firman Tuhan, dan Tuhan berkati setiap alat yang kami pakai untuk persekutuan doa online ini, baik ketika kami memakai jaringan internet, baik ketika kami memakai device, handphone atau laptop yang kami pakai. Tuhan berkati supaya itu menjadi sarana yang baik bagi persekutuan doa kami. Ajarlah kami untuk berdoa ya Tuhan. Kami siap mendengarkan ajaran-Mu. Mampukan juga hamba untuk melayankan kebenaran firman-Mu secara tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari kitab Yosua pasal 5 ayat 9 sampai 12. Akan saya bacakan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah manna itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman ini, memperhatikannya, dan hidup di dalam kebenarannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, seringkali menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa sih diselamatkan? Apa sih sebenarnya arti dari keselamatan orang-orang Kristen itu? Ada yang menganggap bahwa keselamatan itu artinya dimasukkan atau beroleh izin masuk ke dalam surga, tidak lagi berada di dalam neraka. Jika kita hanya memandang keselamatan dari sisi itu, tentu kita akan banyak kecewa. Mengapa? Sebab kita tentu punya bayangan bahwa surga itu indah, surga itu menyenangkan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan lagi. Padahal kita di dunia masih mengalami segala macam tantangan kehidupan. Tentu kita meyakini ada waktunya, dan itu adalah waktu yang akan terjadi di masa datang. Tetapi jika kita menganggap atau kita melihat bahwa keselamatan adalah pemulihan hubungan antara Tuhan dengan umatnya, maka keselamatan ini sudah terjadi di dalam dunia ini. Sebab kita meyakini bahwa bahkan kita masuk dalam masa Paskah. Paskah itu adalah sarana Tuhan mendamaikan dirinya dengan umat, yang nanti disimbolkan dengan makan Paskah, makan anak domba, roti tidak beragi dengan berbagai macam simbol dan artinya. Dan tentu secara khusus anak domba Paskah ini menggambarkan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan nanti di masa Paskah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apakah ketika kita sudah dipulihkan hubungannya dengan Allah, ketika kita menerima Paskah Tuhan atau pemulihan yang dari Tuhan Yesus Kristus itu, menerima pengorbanan Kristus itu, kemudian hidup kita nyaman-nyaman saja? Ternyata tidak. Justru dengan adanya pemulihan hubungan ini, seringkali kita disingkapkan kepada masalah-masalah yang sejati. Orang yang diselamatkan, orang yang pulih hubungannya dengan Tuhan di dunia ini, bukan berarti sama sekali tidak berbuat dosa, tetapi hatinya dibuat peka oleh dosa, tidak lagi terus-menerus berbuat dosa, dan menghendaki kekudusan Kristus menjadi bagian di dalam kekudusan dirinya. Nah, disinilah yang sering menjadi persoalan kita semua
ketika godaan masih ada, ketika tantangan masih ada, bahkan derita itu bisa muncul kapan saja. Hal yang menarik ketika bangsa Israel itu sudah mulai menikmati janji Tuhan. Tuhan berjanji melalui Musa dan diteruskan kepada Yosua bahwa bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang menjadi simbol bahwa Israel memasuki hidup perjanjian dengan Allah. Dikatakan celah di tanah Mesir sudah dihapuskan. Artinya dosa-dosa Israel selama ketika tinggal di tanah Mesir dengan berbagai macam pemberontakannya kepada Tuhan sudah diselesaikan di dalam masa Paskah itu. Mereka menerima pengorbanan anak domba ketika mereka menerima belas kasih Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka makan Paskah, justru setelah itu mereka dihentikan dari pasokan mana. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa mana adalah cara Tuhan memelihara bangsa Israel selama berpuluh-puluh tahun semenjak Israel keluar dari tanah Mesir. Setiap pagi, 6 hari dalam seminggu, mereka mendapati ada butiran-butiran kecil yang nanti bisa dikumpulkan dan dimakan, yang rasanya manis seperti madu, yang itu menjadi sumber makanan pokok orang-orang Israel di dalam masa pengembaraan mereka. Tetapi setelah mereka berpaskah di Gilgal, makan Paskah di Gilgal, esok harinya mana justru berhenti. Keajaiban Tuhan justru selesai. Keajaiban pemeliharaan Tuhan dalam hal ini memelihara makanan mereka justru sudah dihentikan. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata bahkan Allah sendiri sudah mengajar ketika mereka menerima atau sudah menikmati bagian perjanjian penebusan itu dalam Tuhan, bukan berarti mereka terus enak-enakan ongkang-ongkang. Hidup di dalam keselamatan tidak berarti enak-enakan ongkang-ongkang. Wah, saya sudah selamat nih. Wah, saya sudah pasti masuk surga nih. Tidak seperti itu. Tetapi justru tantangan mulai muncul. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, seringkali kita menyangka bahwa ketika kita menjadi umat Tuhan, kita lepas dari masalah. Belum tentu. Seringkali justru kesadaran kita akan masalah muncul saat kita menjadi umat Tuhan. Sekian tahun Israel itu bermanja-manja. Memang itu kebaikan Tuhan ketika Israel dipelihara dengan mana yang turun setiap pagi. Tetapi kita juga melihat bagaimana mereka sungguh manja, banyak berkeluh kesah, banyak protes pada Tuhan. Titik itu Tuhan mengajar mereka untuk bergantung pada Tuhan dengan cara yang lain. Mereka sudah tidak lagi menerima mana, tetapi mereka tetap bergantung pada Tuhan supaya hasil dari tanah Kanaan itu yang akan mencukupi kebutuhan mereka, kebutuhan anak keturunan mereka. Bila ada kemudahan, tentu umat Israel tidak menjadi umat yang tangguh. Kesulitan, godaan, tantangan adalah cara Tuhan membentuk orang yang sudah berada di dalam perjanjian keselamatannya. Israel mulai menanam, mulai berkebun, mulai bertani, mulai menanam gandum sendiri. Ketika sampai di tanah Kanaan dan memakan hasil tanah itu. Itulah cara pemeliharaan Tuhan. Seringkali justru ketika kita sudah didamaikan dengan Tuhan, pelatihan dari Tuhan itu baru dimulai. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, memang sampai hari ini ketika renungan ini dibuat, kita masih berada dalam masa pandemi. Kesulitan-kesulitan pandemi sedikit banyak kita rasakan. Terkhusus mungkin bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang memulai usaha-usaha tertentu yang sebenarnya harus membutuhkan kontak fisik, tetapi harus menyesuaikan diri, atau bahkan harus sedikit demi sedikit kehilangan langganan karena belum bisa kontak fisik dengan leluasa. Ya, siapa tahu itu adalah cara Allah untuk mendisiplin kita, untuk meningkatkan lagi karakter kita. Tuhan menyelamatkan bukan supaya umatnya itu ongkang-ongkang enak saja. Keselamatan artinya pemulihan hubungan dengan Tuhan.
Pemulihan hubungan dengan Tuhan artinya kita semakin didekatkan kepada karakter Kristus. Dan Kristus telah setia sampai akhir sekalipun dalam penderitaan. Apakah tidak ada anugerah? Ada anugerah. Tuhan membuat Kanaan begitu subur, tetapi mereka harus tetap berusaha. Artinya bahwa anugerah itu bukan berarti meniadakan usaha kita. Tetapi anugerah itu justru memungkinkan kita berjuang untuk menggapai kesempurnaan, menggapai pertumbuhan watak, menggapai karakter Kristus jadi ada dalam hidup kita. Itulah kesempurnaan yang diperhadapkan dengan anugerah. Demikianlah kita hidup di dalam keselamatan Tuhan. Bukan dengan bersenang-senang, bukan hanya sekedar yakin, enak-enak leha-leha begitu ya. Tetapi justru kita bertanggung jawab, justru ada anugerah Tuhan itu yang memungkinkan kita untuk hidup selayaknya hidup seperti Kristus. Sebab hidup Kristus adalah hidup seorang yang kudus, yang mustahil kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan, keselamatan Tuhan memampukan kita. Kiranya itu menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersaat teduh, menenangkan diri, merenungkan firman yang sudah kita dapatkan. Saat teduh cukup, mari kita tutup di dalam doa dan juga bersyafaat bagi saudara-saudari kita. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau belajar bahwa hidup di dalam keselamatan-Mu itu justru hidup yang mulai bekerja sesungguh-sungguhnya. Justru karena anugerah keselamatan-Mu itu memampukan kami untuk bekerja dengan benar, hidup dengan benar, justru bisa melatih karakter kami. Kesulitan, suka, dan duka Tuhan pakai untuk membentuk karakter kami. Maka Tuhan tolonglah kami. Dalam kesulitan, di dalam tantangan kehidupan, kami ingat akan Paskah Tuhan. Bahwa Kristus sudah memberi dirinya sebagai anak domba yang menguduskan dengan darahnya yang kami terima sehingga kami menjadi umat Tuhan. Dan karena relasi kami dengan Tuhan itulah, maka kami bisa hidup sesungguh-sungguhnya hidup. Tuhan yang menolong kami di dalam penantian masa Paskah ini, kami hidup di dalam kehidupan yang benar. Ya Yesus, kami juga berdoa saat ini di dalam masa Prapaskah ini kami mau belajar. Di tengah-tengah kami berpuasa, menahan diri, meneladani kehidupan Kristus. Kami mengingat ada saudara-saudari kami yang mungkin saat sedang kesusahan. Ada mereka yang sedang sulit untuk memperoleh pekerjaan. Tuhan perjumpakan dengan pekerjaan yang tepat. Tuhan tolong kami juga untuk menopang, menguatkan, bahkan membantu mereka sebisa-bisa mungkin. Masa Paskah ini justru menjadi saat supaya kami tidak hanya memikirkan diri kami, tetapi juga memikirkan saudara-saudari kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang mungkin baru saja mengalami kehilangan. Tuhan hiburkan. Kristus sendiri sudah menderita dan tahu apa itu penderitaan dan kehilangan. Maka ya Yesus, hiburkanlah saudara kami, kuatkan kami dengan kehadiran-Mu. Justru di dalam masa Paskah ini kami belajar bahwa penderitaan itu tidak selama-lamanya, tapi akan ada akhirnya ketika Kristus sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa supaya Paskah ini membawa perdamaian di dalam situasi yang genting. Kami mendengar deru perang di mana-mana, ada negara-negara yang berperang. Apapun kepentingannya ya Tuhan, damaikanlah supaya Paskah ini bersama-sama kami mengalami kasih-Mu sehingga sirna dengki iri oleh karena belas kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati seluruh jemaat di GKJ di Klasis Kartasura supaya ya jemaat menghayati masa Prapaskah ini sesuai dengan tuntunan-Mu, supaya kami semakin belajar bergantung kepada-Mu di dalam menjalankan hidup selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau melanjutkan kehidupan kami, Tuhan yang menyertai,
supaya kami menghidupi keselamatan kami dengan cara pandang, cara hidup yang benar. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri persekutuan doa kita pada sore hari ini dengan nyanyian pengutusan. Nyanyian pengutusan yang terambil dari Kidung Jemaat 309. Kidung Jemaat 309 bait 1 dan 2. Biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu, hanya di dalammu sendiri limpahlah hidup bagiku. Olehmu buahku lebat yang tak berbuah di kerak. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita sudah sampai di penghujung persekutuan doa masa Prapaskah Klasis Kartasura. Kiranya Bapak Ibu dikuatkan, diteguhkan, dan marilah kita menerima berkat Tuhan untuk menguatkan kita hidup di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.